pertama untuk Pak Menteri. Saya ingin bertanya mandat undang-undang 6 bulan PP kita, Pak Menteri. Kita lewat. Saya tidak ingin bertanya siapa yang salah, tapi letak kesalahan. Karena 6 bulan ini ada kaitan bahwa honorer kita dan seluruh permasalahan selesai di Desember 2024. Saya tadi lihat paparan Pak Aba, Februari 2024 baru turun surat dari Setnek tadi, Pak Pratikno saya lihat tanda tangan. Kebetulan karena Setnek juga mitranya kami di Komisi 2, saya nanti kalau ketemu, nanti kita akan ketemu pekan depan tuh, karena ada pembahasan tentang anggaran. Dulu, di mana letak kesalahan? Nyun sewu Pak Menteri, apa Pak Menteri yang lambat, kita Oktober sudah selesai, harapan kami November timnya sudah terbentuk sehingga bisa bekerja optimal. 22 item memang tidak mudah Pak Menteri, tapi mestinya dengan kolaborasi, sinergi, koordinasi yang baik, kita bisa memenuhi tenggat 6 bulan. Jadi kalau ternyata bukan Pak Menteri, ada di tempat lain, kalau itu mitranya Komisi 2, kami akan kejar Pak Menteri. Karena ini jadi pembelajaran bersama. Tadi Pak Aba bilang biasanya 2 tahun, Pak Ketua. Kita set up 6 bulan. Saya ingat dulu, 3 bulan bahkan. Karena kita pengen Desember itu kado indah dari Komisi 2, seluruh honorer diangkat sesuai dengan kapasitasnya gitu kan, mestinya. Tapi ternyata ini lewat gitu, ini lewat. Itu Pak Menteri, minta jawaban. Kenapa kita lambat? Nah tentu ini ada implikasinya. Saya apresiasi pimpinan dan anggota ketika Pak Menteri berinisiatif mengeluarkan 347, 348, 349 sebagai payung. Biar kita bisa. Pertanyaan lanjutannya Pak Menteri dan teman-teman Pan RB, adakah semangat Undang-Undang ASN terekam dalam Menpan RB 347, 48, 49? Jangan sampai mensana in corpore sano gitu loh. Pak Undang-Undang ASN-nya kemana? Ternyata Kemenpan-nya karena tidak ada PP-nya ke tempat lain. Kami pasti yakin tidak seperti itu, tapi kami ingin penegasan. Dengan penegasan ini nanti kami bisa kejar kalau di bawah ternyata masih ada pola pikir dan pola tindak teman-teman di bawah itu yang menggunakan Undang-Undang ASN yang lama. Itu nomor 1 Pak Menteri. Nomor 2, harapan kami penjelasan Pak Menteri hari ini itu karena nyuwun sewu pimpinan. Kita 30 September habis nih ya, seperti yang tadi Pak Samsur Rizal. Harapan kami hari ini roadmap bahwa urusan honorer Desember 2024 kelar, itu jelas. Saya tadi belum lihat Pak Menteri, ada 2 obstacle-nya. Pertama, rata-rata formasi pimpinan itu tidak akan memenuhi target 1,7 atau kalau tadi Pak Aba bilang 1,2 honorer nih. Rata-rata formasi sangat irit. Kenapa? Karena memang ada hambatan dari teman-teman Pemda khususnya, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30%. Pimpinan dan anggota ini saya yakin bukan cuma tugasnya teman-teman Pan RB. Tapi kita perlu mendudukkan Kementerian Keuangan, mungkin juga Bappenas untuk mengambil political will bersama agar urusan honorer kelar 2024. Karena itu ada di undang-undang. Kalau tidak ada dispensasi atau diskresi diberikan kepada kepala daerah ataupun Pemda, saya khawatir niat baik kita selama kita bahas undang-undang ASN, kolaborasi, sinergi Komisi 2 dengan teman-teman pemerintah, wabil khusus Pan RB, BKN bagus sekali. Tapi yang tadi, kalau tidak ada, diserahkan kepada pemerintahan berikutnya, saya khawatir nanti tidak tuntas. Padahal ini amanah yang susah payah kita selesaikan. Nah karena itu, jika diizinkan pimpinan, saya tetap minta penjelasan dari Pak Menteri, roadmap dan timeline biar seluruh ASN honorer itu 2024
mobil khusus yang tercantum di 1,7 juta data BKN diangkat dan punya NIP, karena itu janji kita kepada semua honorer yang ada. Yang ketiga, pertanyaan tentang audit 1,7 data kita, Pak Menteri dan teman-teman BKN. Karena ketika kita men-set up bahwa seluruh honorer NIP dan diangkat di 2024, yang kita dalam tanda kutip maksud honorer adalah honorer pejuang, bukan honorer siluman. Saya suka katakan guna honorer siluman karena ada banyak kasus honorer-honorer itu memang diangkat karena kepentingan politis, bukan teknokratis. Nah, kita sejauh mana Pak Menteri atau teman-teman BKN, dulu kan kita dapat yang akan melakukan BPKP. Update-nya seperti apa Pak Menteri? Mudah-mudahan sudah bersih, dan kalau sudah bersih maka perjuangan kita memastikan 1,7 juta 2024 Desember itu diangkat menjadi lebih nyaman. Karena itu betul-betul honorer pejuang, tidak ada susupan honorer siluman. Berikutnya, Pak Menteri, bisakah dikasih gambaran tentang nasib KASN? Tadi tidak disinggung karena apalagi di era pilkada sekarang, kemarin kami rapat dengan KPU dan Bawaslu, Kemendagri bahkan yang mengangkat gimana kalau ada ASN yang tidak netral. Sementara undang-undang ASN kita, status KASN walaupun sebelum ada Perpres tetap berlaku, tapi tentu legitimasinya amat jauh berkurang. Sangat baik kalau status KASN ini selesai sebelum pilkada, sehingga siapapun pelaksananya dapat punya otoritas penuh untuk menegaskan netralitas, profesionalitas dari ASN di era pilkada yang akan datang. Berikutnya, Pak Menteri, saya lagi berharap, karena salah satu harapan di sini adalah kita jelaskan tentang RPP, seperti apa mekanisme secara resiprokal TNI Polri dengan sipil. Saya agak khawatir, Pak Menteri, yang selama ini ada sangat sedikit teman-teman sipil migrasi ke TNI atau Polri. Tapi hampir seperti banjir bandang dari teman-teman TNI Polri masuk ke jabatan sipil. Saya agak khawatir karena bagaimanapun tidak niat diskriminasi, tetapi salah satu semangat dari reformasi adalah dui fungsi ABRI dulu tidak berulang kembali dengan baju yang baru. Waktu ini agak panjang kita. Kalau Pak Menteri bisa jelaskan bab ini, kami sangat nyaman menjelaskan kepada publik. Terakhir, tetap ingin memperjuangkan honorer K2, Pak Menteri. Mereka ini adalah K1 yang tidak beruntung. Harapan kami ada pernyataan tegas dari kita berdua bahwa seluruh honorer K2 diangkat P3K maksimal Desember 2024. Karena dengan demikian hak-hak mereka, tanggung jawab mereka yang membantu negara bisa ditunaikan. Tentu di penjelasan yang tadi saya dapat di teman-teman, yang saya dapat dari teman-teman tentang peraturan Pan-RB, tetap harus ada seleksi, bahkan uji kompetensi. Saya tadi sudah tanya privately dengan Pak Badan, itu semacam, tapi saya ingin di ruang publik ini Pak Menteri memberi penjelasan tentang bagaimana jaminan agar honorer K2 kita betul-betul diangkat P3K pada Desember 2024. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardhani. Pak Agung. Baik, terima kasih pimpinan. Saya ingin berbicara kilas balik bahwa Undang-Undang ASN ini setelah bertahun-tahun tertunda, akhirnya di tangan Pak Menpan
kita bisa akhiri masa penantian itu. Bahkan pada saat pembahasan terdapat diskusi yang cukup alot, meskipun waktu itu Pak Menpan tidak langsung hadir, tapi mengirimkan staf ahli. Ada beberapa yang menurut catatan saya, Undang-Undang ASN yang sudah disepakati ini dari hitungan waktu jelas tertundanya terbitnya peraturan pemerintah ini sudah merupakan pelanggaran, menyalahi komitmen. Kemudian pada saat pembahasan ketika itu mendegradasi secara kelembagaan KSN. Pada saat itu kemudian didapat keterangan bahwa fungsi-fungsi itu akan diadopsi oleh Kemenpan. Tetapi di dalam perjalanan sampai sekarang ini, tiba-tiba dari paparan tadi, saya kaget kenapa kok menjadi ada di tangan BKN. Kemudian dari alur proses, saya membaca uraian tadi cukup ideal. Tetapi Bapak tidak menjelaskan persoalan itu ada di mana sehingga peraturan pemerintah kemudian tidak kunjung tiba dibahas dan malah justru diatur dalam peraturan yang setingkat menteri. Umur kementerian yang dijabat oleh Bapak ini sudah tinggal menunggu waktu 2 bulan kalau tidak salah. Padahal kewenangan menteri itu pun juga tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dibawa di dalam pemerintahan berikutnya. Kami berharap agar kebijakan dengan tegas ya dimuat dalam rumusan peraturan pemerintah sehingga nanti tidak menjadi beban pemerintah berikutnya. Karena apa? Ada persoalan-persoalan yang harus kita jawab sebagai turunan dari Undang-Undang ASN ini tentang asas resiprokal. TNI Polri boleh masuk berdasarkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan di dalam kelembagaan ini. Nah, kita juga ingin jawaban dengan tegas, apakah dari teman-teman sipil ini nanti ketika memang fungsinya dibutuhkan oleh lembaga TNI Polri, mereka bisa masuk dengan aturan seperti apa kita nanti regulasi itu diterbitkan. Kalau hanya sebatas peraturan menteri, apakah mungkin hierarki perundang-undangan itu memperbolehkan? Hemat saya, kalau toh mungkin sifatnya sementara, kemudian kebijakan itu akan hilang bersama dengan diangkat sumpahnya pemerintahan baru. Kemudian saya juga ingin menanyakan beberapa persoalan-persoalan terkait dengan apa yang diatur Undang-Undang ASN dan peraturan pemerintah. Teman-teman pegawai pemerintah non-ASN ini berharap Desember semuanya. Nah, tetapi jawabannya saya nanyakan, polanya memang betul ASN akan di DPS, P3K itu paruh waktu dan penuh waktu. Nah, kami menanyakan waktu itu menggugat pada pemerintah Kemenpan yang diatur paruh waktu itu kriterianya apa saja. Sampai dengan sekarang ini di HP kami berbondong-bondong mereka menanyakan penjaga lintasan kereta, pemadam kebakaran, kemudian teman-teman Satpol PP yang mereka sudah bekerja tegak lurus pada kepentingan NKRI. Ini mohon segera dituntaskan. Setidaknya kesepakatan yang sudah ditempuh bersama-sama di Desember 2024, semua pegawai pemerintah yang sudah mengabdi dapat kejelasan menjadi pegawai ASN. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mohon jawaban dan juga penjelasan yang serincinya, kendalanya apa? Karena apa? Berdasarkan informasi yang kami peroleh, penetapan formasi pun juga baru kemarin-kemarin. Kemudian
penyelenggaraan seleksi yang teman-teman di luar ruangan ini sudah menunggu, baik itu P3K dan juga pegawai negeri sipil, ini juga prosesnya di BKN, saya bilang mohon maaf, masih jalan di tempat. Progresnya belum memuaskan. Ya, teman BKD pun baru Jumat kalau tidak salah datang ke pusat untuk kemudian menerima beberapa penetapan formasi-formasi. Padahal banyak fungsi di daerah ini yang sangat menunggu kepastian, kejelasan. Jadi melalui pimpinan kami minta untuk mendesak agar diatur setingkat peraturan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kalau kita semuanya punya niat baik dan committed, harusnya sih bisa selesai. Nah, nanti kita dengarkan dulu jawaban Saudara Menteri, nanti kita cari bagaimana jalan keluarnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena problem koordinasi dan berbagai aturan yang menyebabkan karena pembahasan harus dibahas cukup banyak yang terkait sehingga terlambat. Kami mohon maaf dan termasuk kita menunggu Pak Ketua terkait perpindahan tugas-tugas KSN ke Kemenpan dan BKN. Perpresnya baru turun tanggal 23 Agustus kemarin. Ini baru turun perpresnya terkait pindahnya tugas-tugas KSN. Jadi terkait dengan tugas-tugas KSN, kebijakannya ada di Kemenpan RB. Tetapi karena Kemenpan RB itu tidak punya tugas-tugas eksekusi, maka ada di BKN. Jadi kebijakannya ada di Kemenpan, eksekusinya ada di BKN. Maaf Pak Menteri, jadi per 23 Agustus KSN sudah tidak lagi berfungsi? Per 23 Agustus baru kemarin ya. Berarti sudah tidak ada KSN lagi? Ya, baru keluar kemarin 23. Oke. Sehingga kami kemudian maju ke DPR. Mohon maaf karena memang numpuknya berbagai urusan. Jadi, Bapak sekalian yang kami hormati, ada banyak sekali masukan, setuju sekali Pak Ketua. Kalau bisa minggu besok kita langsung konsinyering, menyempurnakan beberapa pasal yang memang menurut pimpinan tidak terlalu kuat, termasuk resiprokal TNI. Kami setuju termasuk tadi penyelesaian terkait dengan P3K. Jadi minggu ini bisa langsung kita gelar konsinyering Pak Ketua untuk menyempurnakan beberapa karena memang perpresnya baru turun 23 kemarin. Minggu kemarin hari Kamis. Terima kasih banyak, ini banyak sekali masukan dari Pak Ketua dan juga para anggota yang kami dan kami bisa sampaikan dari BKN beberapa masukan dari teman-teman. Yang berikutnya terkait dengan penyelesaian kami sepenuhnya sesuai dengan arahan dari pimpinan dan juga undang-undang yang telah dibahas bersama. Memang betul menurut anggota yang terhormat, ini kaitannya dengan kita udah paksa ini para bupati untuk segera mengaluskan formasi. Kita tunggu waktu ini agak lama ini. Kita paksa mereka, kita lakukan penjelasan berkali-kali. Ada yang mereka mengusulkan, ada yang tidak. Bahkan sudah kita paksa mereka. Jadi memang formasinya ada, tapi mereka tidak mengusulkan. Bahkan formasi fresh graduate dari total 600.000 formasi, itu yang kepake hanya 250 ribuan. Banyak daerah tidak mengusulkan, bahkan formasi fresh graduate nol posisinya. Kita tunggu berkali-kali ini, supaya kami ada bahan untuk laporan ke anggota Dewan terhormat. Jadi kita sudah sampaikan. Bahkan yang kemarin arahan Bapak Ibu, supaya auditnya tidak terlalu ketat, karena mereka terlanjur kerja, sudah kami berlakukan. Sehingga sangat fleksibel, tapi mereka tetap tidak mengusulkan. Jadi oleh karena itu nanti dalam perumusan konsinyering karena udah 2-3 sudah ada, mungkin minggu ini Pak Ibu Bu Sesmen ya sama BKN dan anggota Dewan terhormat bisa kita kerjakan. Yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan isu-isu strategis, terima kasih Pak Ketua, nanti kami langsung ingin bahas di konsinyering, sehingga bahan dari Bapak Ibu nanti terus kami segera selesaikan. SKTT telah kami hilangkan Pak Ketua, terutama di guru, sehingga sekarang tidak lagi jadi isu. Itu pun kami harus putuskan dengan Menko Polhukam, supaya kami nggak keliru. Sehingga rapat di Menko Polhukam telah memutuskan
karena masukan dari Pak Ketua Komisi 2, maka kemarin kita hilangkan SKTT khusus untuk guru, karena isu yang banyak di balik guru. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena PP-nya tadi terlambat, di internal pemerintah kami ada koordinasi yang memang perlu pendalaman. Yang berikutnya adalah terkait dengan dari Pak Syamsur Rizal tadi soal tukin, kami sudah tanda tangani Bapak, dulu kan dari 70 minta 80. Setelah 80 minta lagi 100. Nah, sudah kami tanda tangani, sekarang ada di Seknek. Tentu ada catatan-catatan yang fakta integritas terkait dengan beberapa hal yang mesti diperbaiki oleh Sekretariat Jenderal supaya tukin 100. Kami sudah tanda tangani, udah ada kali 100%. Jadi sekarang proses 100% sudah ada di Seknek. Kira-kira gitu. Tentu ini atas waktu itu kan keputusan dari pimpinan, termasuk Pak Ketua, supaya ada hal-hal yang afirmatif supaya 100%. Jadi kami sudah proses 1%. Terkait dengan, saya setuju sekali banyak masukan, digitalisasi sudah dimasukkan, resiprokal TNI dimasukkan, DPP, meritokrasi, saya kira ini nanti segera diluruskan. Terima kasih Bapak sekalian. Yang berikutnya saya minta terkait dengan roadmap honorer, kami setuju ini basisnya data di BKN. Kenapa sekarang susah masuk? Karena pembahasannya undang-undang waktu itu sejak tanggal berapa? 31 Desember 2020. Jadi sejak 31 Desember 2022 sudah tidak bisa input lagi ke BKN. Karena itu batas akhirnya. Nah sekarang sudah diperpanjang 3 kali. Untuk nanti secara teknis kami minta dijelaskan. Tapi kami setuju segera kita buat bersama roadmap tadi. Nah terkait dengan Permenpan dan lain-lain saya minta juga dijelaskan nanti oleh teman-teman. Tetapi tidak ada satupun Permenpan ini yang berbeda dengan substansi undang-undang. Tidak ada satupun. Bahkan di Permenpan ini untuk mempercepat tadi penyelesaian karena supaya lebih fleksibel saja. Tapi kalau nanti di PP ini untuk dimasukkan seperti apa nanti tanpa harus mengganggu ketika nanti ada soal-soal teknis yang mesti diurai lagi. Kami kira ini soal prioritas tadi, minta dari Pak Ampu juga disampaikan nanti Pak Aba dan teman-teman. Ada masukan terakhir dari pimpinan, kami setuju ada 5 poin tadi untuk segera dimasukkan bersama di konsinyering. Kami kira itu dari kami. Saya persilakan Pak Aba yang teknis atau Kepala BKN dulu, saya persilakan. Atau Pak Aba dulu. Ya silakan singkat Pak. Baik, izin Pak, ini terkait dengan prioritas tadi Pak Ungku ya. Ini prioritas itu ada 3 Pak. Ada THK 2 yang memang prioritasnya 1. Ini supaya yang tersisa kemarin itu tidak protes karena demo juga ke tempat kami. Jadi mereka itu tetap prioritas karena mereka sudah lulus tes sesungguhnya. Nah nanti mereka itu akan tetap ikut lagi nanti termasuk XTHK 2-nya itu untuk mekanisme tetap nomor 1 Pak. Tetap nomor 1. Kan ada guru, ada nakes, itu karena mereka ada prioritas, maka yang prioritas dulu yang duluan, tapi THK 2-nya tetap. Jadi dengan 3 Permenpan ini sesungguhnya Pak Pimpinan ingin mengakomodir apa yang sudah terjadi di sini. Jadi semuanya itu insya Allah mereka itu dengan tidak menggunakan NAB tapi menggunakan peringkat Pak. Jadi silakan kalau sepanjang dia daftar dia akan masuk sesungguhnya. Jadi ini marahnya di PP 49 dikuatkan dengan Undang-Undang 20 Pak. Jadi kita mengkombinasi. Karena kami pun khawatir sama dengan Bapak Ibu sekalian ini tidak selesai maka kami ngambil opsi desain kami itu, grade desain kami itu yang kedua Pak. Jadi supaya berbarengan. Nah izin nanti kalau konsinyering nanti mungkin ini bisa memberikan penguatan ke Kemenpan supaya ini kita tarik lagi kita taruh juga di dalam PP Pak izin. Tapi kami mohon dukungan nanti pada saat di kementerian yang lain Pak karena kami juga biasanya ada masukan-masukan dari tempat lain. Makasih Pak. Gitu. Baik, makasih Pak Bas. Silakan Pak Kepala BKN. Terima kasih Pak Menteri, yang terhormat pimpinan dan para anggota. Kami menyampaikan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh anggota yang bersifat teknis. Yang pertama, kaitannya dengan verbal dari Pak Mardhani. Jadi kami sudah melakukan verbal, Bapak. Jadi ada 6 kriteria untuk menetapkan verbal itu dalam untuk Bapak dipakai untuk verbal yang dilakukan antara BKN dengan BPKP. BPKP khusus itu kriteria yang pertama, yaitu berkaitan dengan pembayaran honorarium. Itu yang pertama. Kemudian yang 5 kriteria yang lainnya itu ada SK-nya, masa kerja, kemudian usia, jabatan, kemudian pendidikan, dan SPTMJM itu dilakukan oleh BKN. Nah hasil terakhir yang memenuhi kriteria itu
72,849%, yang tidak memenuhi kriteria 27,151%. Tapi disampaikan oleh Pak Abed tadi, di dalam Kemenpan nomor 347, itu nanti dimungkinkan untuk mereka tetap diakomodir, apakah masuk P1, P2, atau P3. Sehingga kalau misalnya tadi ada pertanyaan kenapa tidak diatur di dalam PP, memang kalau menunggu PP-nya khawatirnya nanti Desember 2024 malah belum selesai. Sementara disampaikan oleh Pak Menteri tadi, SE ini tidak akan melanggar Undang-Undang 20 tahun 2023, tapi justru mempercepat. Nanti kalau misalnya memang harus diatur di dalam PP minimal untuk penyelesaian tenaga honorer dan non-ASN di akhir 31 Desember 2024, insya Allah bisa segera selesai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan mekanisme CASN yang disampaikan oleh Pak Toha tadi. Pada prinsipnya kita ada peraturannya dan ada 11 langkah yang selama ini sudah diketahui oleh para pelamar dan instansi. Mulai dari penetapan formasi, kemudian rincian oleh BKN dan ditetapkan oleh Menpan, kemudian tahapan instansi harus mengumumkan, kemudian peserta harus membuat akun, kemudian seleksi dilakukan setelah data itu divalidasi dengan data kependudukan. Jadi kita ingin data kependudukan itu dipakai dalam rangka melakukan seleksi administrasi oleh instansi. Yang dikatakan lulus nanti tentu akan diberikan NIP dan diangkat, kemudian ada pengumuman kelulusan, dan selanjutnya sampai dengan nanti yang bersangkutan bisa melaksanakan tugas. Sehingga itulah mekanismenya, dan kami sudah sampaikan informasi ini melalui media BKN, sehingga semuanya kita himbau untuk selalu mengikuti media, baik di medianya Menpan maupun BKN, terutama kaitannya dengan pelaksanaan seleksi ini. Jadi seleksi ini sudah kita buka pendaftarannya, nanti kita tutup di tanggal 6 September, dan insya Allah akan kita lakukan seleksi. Yang pertama tentu seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan terakhir kompetensi bidang. Itu mekanismenya yang tadi disampaikan oleh Pak Toha. Kemudian nanti yang kaitannya dengan mereka yang sudah lulus tidak mendapatkan SK, kami cek kembali Pak, kalau datanya memang ada, kami tentu akan cek. BKN juga sudah mengeluarkan surat kepada para PPK ketika sudah menerima penetapan NIP oleh BKN itu segera ditetapkan, diterbitkan SK pengangkatan CPNS-nya. Sehingga jangan terlalu molor, kaitannya nanti dipersalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kamu butuh data itu, kira-kira nanti akan kita cek ada permasalahan apa, kenapa yang bersangkutan tidak mendapatkan SK.